welcome back to IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Situngkir. Well, semoga semua sehat, tetap semangat dan jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan kalau memang harus keluar. Oke teman-teman, kali ini IG Live Talk merupakan acara yang harusnya sudah dilakukan yang sebelumnya, yaitu dengan Dr. Novi, ya. Tapi karena satu hal dan lain hal, Dr. Novi berhalangan. Nah, jadilah di reschedule ke hari ini. Jadi teman-teman kalau misalnya memang rencana kita berjalan sesuai dengan rencana, itu adalah hal yang patut disyukuri karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. But anyway, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang memang very interesting. Ya, it's about nutrition. It's about gimana nutrisi terhadap kebutuhan badan kita. Apakah ditentukan oleh berbagai macam faktor, ya. Kita akan bahas ini bersama Dr. Novi, ya, yang merupakan teman sekelas waktu di SMA 8. Oke, sementara kita menunggu Dr. Novi, ya, kita tahu bahwa sudah datang dia. Langsung saja kita sambut Dr. Novi. Hai, Hai, hai Ki. Sorry, how are you biasa ya, kita doing? tetap Biasa, masih gaptek ya. mama-mama pegang HP ya begini, ya nggak? Eh, Masih syukur kita bisa koneksi gitu ya. kita pegangnya yang lain-lain sih soalnya ya. Ya, aduh. Eh, Dr. eh, Novi, Hai how are you Ki. doing? Gue panggilnya Ki kan ya. Kita masih sekelas ya. Iya dong, SMA 8, 3 Vis 3. Ingat kalau Tiga Vis tiga. Itu. ini gue manggilnya dok apa Nova? Enaknya Hai, nih, biasa lah. dok Lu aja. dulu juga gak manggil gue kodok, terus gue salah nyebut jadi kodok lagi ya. Ya udah. Nov, Hmm, first of all, thank you so much for your Me time too. I'm and grateful. willingness to share your valuable insight. Ya, Kebun Rizky is really proud and honored, ya, mau disambangi oleh Dr. Novi yang udah kaliber tinggi. Oh, Waduh, but kaliber apa nih gue? Berapa karat nih ya? apa? Kalau berlian ya. Asal jangan umur ya. Asal jangan umur. Shh, itu rahasia ya. Now, okay, Hmm, before we start the talk, hmm. ya, let me introduce siapa sih Dokter Novi Arifiani ini, ya. Mangga, mangga. Silahkan. Gue harus lihat catatan nih karena terlalu panjang, ya kan? Udah jangan panjang-panjang. Kita nggak cari kerjaan. Well, Dokter Novi Arifiani atau saya memanggilnya Dokter Novi, ya, dapat memperoleh educational background-nya dari kedokteran UI, ya, Ya. baik kedokteran umumnya maupun spesialis, ya. Jangan, Gelarnya nih, jangan, jangan disebut tahunnya ya. Nanti ketahuan umurnya ya. enggak. Soalnya kalau ketahuan umurnya, ketahuan umur gue juga. Oh, iya. Secara kita sekelas kan. Dokter Novi Arifiani, SPKKLP, MKK, Diplom Abram, dan AAK. Gila, Nov. Hmm. Ini kalau UMPTN nulis nama udah setengah jam Habis sendiri nih. kolomnya. Ha, ha. Ada habis, Untung ya dulu kan? belum ada gelar ya waktu MPTN ya. Gitu. Udah. Dan beliau adalah dokter keluarga praktisi kedokteran fungsional. Ya. Ya. Untuk mendapat waktu dan spot beliau itu harus reschedule berapa kali, Nov?
Many Ya, times. kemarin itu ada musibah nih adikku gitu. Bukan. Dari Juli gue udah minta nih. Baru Apa? bisa Oh iya iya November iya iya iya. bulanan. Dari Juli udah minta. Ya, Well, that's why iya. I'm so happy we finally connected. Dan Nov, Yes. semoga adiknya cepat sembuh ya Amin, dan kita bisa amin. terus. Amin. Nah, Nov, kita akan membahas mengenai ini kan karena Kebun Rizky bergerak di bidang kesehatan dong, ya nggak? Makan sayur, Mm-mm, ya kan? mm-mm, mm-mm. Kenapa harus makan sayur? Kenapa harus dijaga kesehatan? Sebenarnya ada nggak sih korelasinya antara makan sayur dengan badan yang sehat? Ya kan? Secara scientific, maksudnya is it proven atau cuma mitos? Kita akan gali bersama Dokter Novi, ya. Tapi mungkin dimulai dengan pertanyaan kayak gini nih, Dok. Kebutuhan nutrisi itu berbeda-beda tiap orang, katanya, Ya, ya kan? Can you tell us or explain to us atau elaborate maksudnya ini gimana dan implikasinya gimana? Silakan Novi. ya. Ini problem emak-emak ya. Yang paling hits Hmm. adalah nyuruh anak makan sayur. Ya kan dengan Ya. segudang explanation kok tetap aja anaknya nggak mau gitu ya. Terus ada Hmm. kalaupun mau kadang milih-milih gitu ya. Jadi Hmm. begini, tubuh setiap orang itu beda-beda. Jadi banyak Hmm. faktor yang menentukan kebutuhan nutrisi setiap orang. Kalau yang pasti adalah berat badan, komposisi tubuh, kemudian jenis kelamin jelas mempunyai Hmm. pengaruh yang berbeda kebutuhannya setiap orang. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi biokimia setiap orang gitu. Biokimia itu artinya gini, Oke. bagaimana tubuh seseorang itu bereaksi, bagaimana gennya, bagaimana interaksinya gitu, itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. I Kenapa ada see. anak yang senang banget uh, makan yang manis-manis? Kenapa Hmm. ada anak yang senang banget makan telur atau makan coklat misalnya gitu? Kenapa kok ada yang susah banget udah jungkir balik lah itu Hmm. sayuran dibentuk gitu ya? Tetap nggak mau. Hmm. Kenapa ada anak yang fine-fine aja nih makan sayuran? Demikian juga orang dewasa kan gitu. Iya, orang Jadi dewasa juga gitu. dewasa juga gitu kan, ada yang seneng makan sayuran, ada yang merasa kalau makan sayuran perutnya nggak enak gitu ya, ada yang nggak Hmm. suka sayuran dengan alasan yang nggak jelas gitu. Jadi kalau tubuh kita itu sebuah sistem yang luar biasa. Dia bisa menyimpan memori apa yang menjadi kebutuhannya dia. Biasanya ada Oke. makanan yang kita suka itu adalah makanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dan I dia akan kasih see. sinyal nih kita untuk nyari makanan itu gitu. Tapi kalau ada makanan yang nggak disukai, itu biasanya ada sesuatu dalam proses metabolismenya yang menyebabkan makanan itu menjadi hal yang tidak nyaman masuk ke dalam tubuh. Kalau pada Oke. kondisi sayuran gitu ya, yang paling Hmm. banyak itu adalah kondisi gangguan di lambung, di mana asam Oke. lambung itu tidak begitu cukup adekuat ya. Misalnya biasanya pada Hmm. orang-orang yang memang punya keluhan lambung gitu ya, atau orang yang sering sendawa gitu ya, atau orang-orang yang sering ngeluh sakit mah gitu ya, itu I dia nggak see. punya enzim selulase kalau pada yang sayuran. Ada orang yang Oke. nggak suka makan eh, sesuatu gitu, karena setiap kali dia habis makan sesuatu itu pasti timbul reaksi. Misalnya bisa alergi gitu Hmm. ya. Jadi tubuh itu akan Hmm. mengingat reaksi itu, dan itulah yang kemudian membentuk kenapa orang ada yang suka dan tidak suka dengan sebuah makanan gitu ya. I Gitu. see. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mengenali diri kita sendiri dulu. Nanti Exactly. jangan kata dokternya, oh ini alergi gitu ya. Terus akhirnya kita menghindari terus makanan tersebut. Perhatikan dengan baik. Kalau dokter kan kita mungkin ketemu cuma sebentar ya, gitu ya, cuma Hmm. beberapa menit mungkin dalam proses konsultasi. Kadang-kadang kita nggak tahu. Coba bikin diary makanan. Jadi makanan Oke. apa
pada kondisi apa yang kita makan yang menimbulkan gejala tidak enak tersebut. Misalnya gini, kalau Hmm. pada Hmm. perempuan tuh ya, giliran mau haid, biasa kita nyari makanan yang rada-rada asem, pedes gitu ya, Hmm. biasanya. Banyak juga, tapi tidak semua. Ada yang nanti malah nyarinya makanan yang manis, karena ada pengaruh hormonal di situ yang memberikan stimulus ke otak. Oke. Saya selalu bilang sama pasien, saya tidak pernah bilang bahwa kalau dia nggak toleransi dengan satu makanan, terus kemudian kita larang dia makan itu. Enggak. Kita tanya dulu, Hmm. apakah ini memang reaksi alergi atau reaksi intoleransi gitu. Biasanya bedanya gini, I see. kalau intoleransi Oke. itu, hmm, jadi kita yang pasti kita lakukan dulu adalah tadi aku bilang, kenali dulu diri sendiri. Nanti kita bahas tentang alergi Betul. dan intoleransi ya abis ini ya. Betul. Kita Betul. kenali diri sendiri Nah, dulu. Cara paling sederhana adalah bikin hmm. catatan. Terus mood Oke. juga harus diperhatikan pada saat makan. Kadang-kadang kalau kita moodnya lagi jelek, kemampuan Hmm. mencerna makanan juga berubah gitu. Oke. Jadi jangan dikit-dikit nyalahin makanan, jangan dikit-dikit nyalahin makanan gitu. Itu. Blame it on the rain gitu ya. Ah, Well, ah, boleh. ini 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 ilmu baru nih ya. Artinya by the way, Nov bisa agak bawahan dikit nggak Ya, kamera lu ya, ya. Ini biar ini agak para kelihatan para full. penonton dan para penggemar kanan kiri nih sibuk yang itu kan. Sebentar Oke. ya. Udah better. Oke, oke, better. Nah, Malum ya, mama ya, ya, tetap gaptek. ini udah luar biasa lah kita bisa kayak begini, mama-mama ya nggak. By the way, 3 well, apa kabar nih yang ada kalau misalnya Ngomong-ngomong ya, nonton? kita anak fisika, tapi eh, sekarang kalau tanya fisika, gue udah lemot banget tuh. asli, asli. Nah, jadi Para gini, bu guru, kalau tadi aku dengar dari penjelasannya, ya, so basically first thing first adalah your body. Listen to your yes, body, ya kan? yes, Be sensitive. Artinya ya, memang kita diciptakan unik, berbeda. betul, betul, Nggak hanya fisik, ya, even sifat berbeda, bahkan body berbeda in beda, term of betul, mekanisme proses. Nah, tadi kan betul. uh, Novi bilang how to detect your body type misalnya, gitu kan? Mm. Adalah membuat diary, gitu kan? Nah, jadi gini Nov, ini kan anggaplah gue orang awam ya, karena backgroundnya kan dari ekonomi nih, nggak ada urusannya Mm. sama kesehatan segala macem, ya kan? Paling punya suami Kecuali dokter ngitung doang. biaya ya bu, nanti ya bu. Ma, ya sama itu ya. Nah, Eh, jadi kalau nggak salah, mungkin gini Dok, dibedakan antara dua kategori yang suka salty, makanan yang asin-asin, sama yang suka sweets, makanan yang manis-manis, mungkin ya. Karena uh, contoh nih, gue jadi case study deh misalnya. Gue tuh very freak sama yang namanya dessert. That's my weakest point. Yang namanya latte, tiramisu, sugar ya. coklat, segala macam. Sugar. I cannot stand it gitu kan. Istilahnya, aduh, pokoknya makanya olahraga segala macam. Nah, pertanyaan gue adalah, how do you know your body type ya yang lebih akurat? Misalnya apakah ada tes, alat atau apa sih namanya darah blood test atau gimana no? Untuk mengetahui gimana sih sebenarnya your body function gitu kan? Ya. Boleh. Yang tadi yang aku bilang bikin diary itu adalah cara yang paling sederhana sebenarnya. Jadi misalnya gini, Yes. kalau ada misalnya lo demen cuma coklat, pertanyaan gue adalah lo sukanya coklat yang mana? Kalau lo masih menyukai coklat yang pahit, yang dark coklat, it's mean you are Yang addicted sweet. to tryptophan. Nah, tapi kalau sukanya coklat yang milk, yang very salt, very sugar ya, itu sebenarnya bukan itu coklatnya yang dicari, tapi sugarnya yang dicari. Gitu. Jadi jadi coba mulai dengerin badan. Kita sebenarnya nyari apa sih gitu loh. Kalau misalnya yang paling sering nih ya, kalau pada kebetulan aku kan pegang
suka berbagi dengan teman-teman autoimun dan cancer ya. Nanti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Hmm. Pertanyaan Hmm. saya adalah pertama kenali dulu itu kenapa. Kenali dulu badannya kenapa, terus kemudian kenapa jadi nyeleneh gitu ya. Kalau kita kepengen makan itu melulu, terus kita nggak bisa kontrol, itu yang kita mesti cari. Pasti ada yang salah tubuhnya. Kalau di tempatku sih kayak kemarin yang kita lakuin Ki, kita aku profiling namanya, profiling secara cepat apa sih sebenarnya yang terjadi. Terus aku juga biasanya melihat ada apakah kondisi-kondisi lain kayak kayak keluhannya, profil fisiknya gitu loh, kemudian behaviornya juga, pola tidur dan sebagainya gitu. Biasanya kalau orang yang sugar craving itu adalah tanda-tanda awal dari atau mungkin tanda-tanda dari stressful karena tingginya hormon insulin. Jadi insulinnya ketinggian sehingga tubuh itu ngasih sinyal untuk nurunin dia butuh gula. Gitu. Nah, kenapa dia tinggi? Itu yang kemudian jadi PR nih buat kami cari kenapa kok dia tinggi? Apakah ada ada sesuatu di sentrilnya? Jadi kalau saya tuh sangat senang kalau pasien itu mau terbuka. Kadang-kadang enggak, saya nggak makan ini. Oh, saya banyak makan sayur. Oh, saya banyak makan buah gitu ya, gitu. Bukan itu yang kita butuhkan. Apa sebenarnya informasi apa sebenarnya yang disampaikan badan yang itu tuh yang ngerasain yang tahu ya orang yang bersangkutan. Kan dokter kan tidak tahu persis. Jadi kalau nanti ke dokter pun, kenapa dok saya kok kayaknya kalau makan ini timbul gejala gitu. Apakah gejala itu terjadi karena reaksi alergi dari makanan yang bersangkutan atau harus dipikirkan juga makanan itu kadang-kadang sekarang dengan teknologi pangan itu udah banyak sekali bahan-bahan yang ditambahkan gitu. Jadi apakah dia alergi dengan makanannya, proses penyimpanan makanannya, kan ada unsur-unsur bahan kimia juga ya di situ ya. Atau ada misalnya pada proses pemasakannya atau bahan tambahan yang dari masakannya gitu. Itu sebabnya paling efektif adalah bikin diary supaya nggak lupa gitu. Jadi hari ini mood saya bagaimana? Jadi gini, kayak sistem imun, produksi enzim itu sangat dipengaruhi oleh emosi juga. Jadi kalau emosi kita lagi nggak bagus, biasanya tuh ya tuh kalau kita emosinya lagi nggak bagus, kita tuh mencari makanan yang siap saji, yang cepet naikin mood dan biasanya mengandung gula. Karena tadi pada saat kita lagi mood jelek, hormon stres kita tinggi, jadi kita pasti nyari. Nah, kalau kita nyuruh orang ngatur makan adalah kita mesti tahu dulu nih, ini orang karakternya kayak apa, kebutuhan dia berapa, kenapa kok yang ini tekor terus, kenapa kok dia mintanya itu terus, gitu kan? Gitu. Jadi kita kerjasama sama pasiennya untuk dia untuk dia bisa kenali dirinya sendiri. Jadi kalau kita kemudian ngatur makan tanpa kita tahu apa yang kita rasakan gitu, itu akan jadi proses justru yang stressful. Dok, saya banyak nih datang, dok, saya sudah atur, saya sudah pokoknya sesuai sama anjuran, tapi kok kondisi saya tidak lebih baik. Mungkin tubuhnya ada yang kita perlu dengerin gitu loh. Dan di sini kita para dokter perlu dibantu sebenarnya, perlu dibantu dengan informasi gitu. Terlepas nanti kita akan ngecek apa yang akan kita cek itu tergantung pada informasi yang kita dapat dari pasien. Lab apa yang mau kita evaluasi misalnya gitu kan. Misalnya kalau gangguannya di lambung, ini apakah infeksi lambung, karena bakteri, apa karena cacing, atau karena memang gangguan hormonal misalnya gitu kan. Itu kan tergantung pada informasi. Kalau kita babat, terabas, periksa semua, tekor nanti di awal. Karena yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mengenali keunikan. Aku selalu bilang keunikan diri sendiri sehingga kita tahu apa yang mesti kita intervensi. Nggak usah mikirin orang katanya harus makan ini, orang harus makan itu gitu loh. No, listen to your body. Boleh dicoba kalau orang ngasih rekomendasi, boleh dicoba. Tapi terus dengerin, I'm feeling better or not. Kalau enggak, ya cari lagi kenapa gitu, kenapa enggak gitu.
atau malah tambah jelek. Loh, kenapa tambah jelek gitu? Ah, ah, ah. Nggak, Jadi memang berarti kita butuh dulu komunikasi. apa yang dibilang you are what you eat itu benar ya? Oh, Bener artinya banget. benar banget. Nah, sekarang kan gini Nov, so menurut gue paling penting adalah pertama tahap screening ya. Hmm. Tahap screening tuh oke, listen to your body, oke, and Aku then bilangnya tahap dari situ profiling, Ki. high profiling. Memprofile diri Saya sendiri. Iya, profiling betul diri sendiri. profiling atau mapping lah, ya kan? And Mapping, then yes. ketahuan nih, misalnya oh ternyata kadar insulin gue tinggi, misalnya. Nah, Mm-mm. kenapa nih penyebabnya? Barulah treatmentnya, gitu ya Nov ya. Ya, Barulah di situ cari sebabnya ya. kenapa. Mm-mm, mm-mm. Itu. Nah, berarti kan sekarang gini Nov, misalnya zaman sekarang nih, mungkin treatmentnya kita bisa katakan namanya diet kali ya, makanan yang teratur atau makanan yang sesuai dengan metabolisme badan, bener nggak sih? Ya, ya. Jadi Karena di sekarang itu berkembang yang namanya nutrigenomik. Jadi oke, bagaimana nutrisi itu disesuaikan dengan kebutuhannya seseorang berdasarkan peta genomiknya seseorang, ya. oke, Dan kemudian bagaimana nutrisi itu juga mengatur muncul atau tidaknya gen seseorang. Gitu. Jadi oke. sekarang ilmu diet itu bukan sekedar eh, kita makan gitu. Karena Jenis ilmu makanan gitu tentang ya. iya, karena ilmu tentang gizi itu sekarang kalau kita lihat ya ada ahli gizi, ada dokter spesialis gizi, ada teknologi pangan, ada ilmu chef yang Hmm, juga luar biasa berkembangnya gitu kan. betul, Bagaimana kita mengolah makanan itu menjadi itu akan sangat mempengaruhi kesehatan gitu. I see. Ya, Nah, jadi kalau jadi dibilang misalnya harus gini, makan A, harus makan B, hmm, dengerin badannya. Sekali lagi dengerin badannya. hmm. Nah, karena kan kita kadang-kadang ikut-ikutan kan. Wah, contoh nih, Nov ya. Misalnya Hmm, keto, ya kan. Kan ada nih, hmm, misalnya diet macam-macam nih. Ada hmm. diet intermittent fasting, ada diet Atkins, ada diet keto. Nah, sekarang yang lagi hype ini keto kan. It works with most people, but is it really healthy atau is it really good? Bisa bantu jelas nggak kita Nov? Gini, aku tidak semua orang bisa melakukan diet keto. Tapi juga Hmm, diet keto itu bukan unhealthy juga bukan setiap orang. Tidak, tergantung hmm, pada kondisi metabolisme. Pada anak-anak dengan gangguan metabolisme pankreas atau orang-orang dengan gangguan hmm. metabolisme pankreas, biasanya aku juga akan menyuruh keto pada satu sequence tertentu. Begitu Oke. kondisi pankreasnya dia recovery atau misalnya kita bisa intervensi, pelan-pelan kita kembalikan ke yang menurut dia nyaman gitu. Atau misalnya ada yang paling Hmm. juga hype kalau di autoimun itu adalah diet gluten, free gluten, Nah, bebas gluten free. gluten, gluten free. Ya. Tapi harus diingat bahwa ketika gluten free dia menjadi sugarnya naik gitu loh. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi kalau dia nggak ada masalah dengan metabolisme glukosanya, it's okay mungkin ya. Atau dia ternyata tidak alergi dengan glutennya gitu loh. Hmm. Dia alergi justru Hmm. dengan gulanya. Jadi banyak ketemu tuh aku kalau misalnya aku bilang, oke ibu sementara nih, aku selalu bilang sementara kita free tepung terigu. Bukan berarti dia gluten free. Bukan berarti dia Hmm. alergi gluten. Kenapa? Karena tepung Hmm. terigu itu kandungan gulanya cukup tinggi dibandingkan tepung-tepung jenis Hmm. yang lain misalnya gitu. Jadi Oke. eh, aku kalau misalnya ngasih tahu ke pasien juga selalu ngasih tahu kenapa alasannya itu dan tidak ada diet yang harus Hmm. dilakukan terus-terusan karena tubuh itu terus berubah, terus melakukan adjustment gitu ya. Dan kita harus lihat. Jadi kalau ditanya sekarang diet apa yang paling bagus? Nggak ada. Hmm. Listen to your Hmm. body. Pada Diet yang orang-orang sesuai dengan dengan high kebutuhan fat, badan. betul. Kalau misalnya Atkins, orang-orang yang low acid kita bilangnya. Jadi lambungnya itu pH-nya agak agak tinggi gitu sehingga dia nggak bisa Hmm. mencerna enzim pepsinnya tuh terbatas misalnya gitu ya. Itu Hmm. aku justru nggak rekomen dia untuk makanan-makanan yang high protein gitu. Jadi dia harus dipilih proteinnya Hmm. juga yang ini gitu. Jadi pada akhirnya kita lihat Hmm. kemampuan tubuh seseorang gitu. Ada faktor usia Hmm. juga gitu kan yang Nah, harus itu ada tuh pasti ya. dipikirkan.
Ada pasti orang tua itu Tapi memang kayaknya metabolismenya makin drop ya. makin Kayak drop umur karena kita. kalau kita kalori pada orang tua itu justru nggak terlalu tinggi karena apa metabolisme Hmm. dia lambat gitu. Jadi yang kita harus Hmm. pilih adalah apa namanya bagaimana cara dia makan, bagaimana dia memilih makanan, kapasitas lambung yang terbatas misalnya gitu, atau kemampuan penurunan fungsi usus yang terbatas. Kadang-kadang aku selalu pada orang tua, Hmm. kebanyakan yang aku suruh adalah makanan-makanan yang difermentasi. Jadi nggak susu lagi, tapi misalnya yogurt gitu loh. Oke. Kemudian sayuran juga begitu. Oke. Sayuran itu juga kalau bisa ada yang difermentasi gitu. Karena kenapa? Karena udah difermentasi itu sebagian udah diolah sama probiotik, jadi lebih mudah diserap Oke. gitu. Jadi pada Tapi ada nggak akhirnya kita meningkatkan harus dengerin. metabolisme? Ada ketika nanti dia naik nih, dia naik Aha. ototnya, dia lebih bisa kondisinya baik, metabolisme dia akan naik lagi walaupun mungkin nggak sama sama yang masih Oke. muda ya. Tapi at least dia bisa naik. Kita masih bisa naikin conserve Masih lagi ya? itunya, reserve lagi kapasitas metabolismenya. Asal kita, cuman perjuangannya itu loh. Jadi kita tahu target kita Hmm. apa yang mau dibetulin, kemana kita mau jalan gitu. Karena eh tubuh itu selalu berubah, tubuh itu selalu apa Hmm. namanya melakukan adjustment gitu, dan itu sangat luar biasa, sistem yang sangat luar biasa. Jadi eh saya selalu karena saya juga basicnya adalah kedokteran keluarga gitu, jadi memang coba tanya kenali dulu nih anak. Kalau anak punya gangguan makan juga banyak yang datang ke saya dengan gangguan makan karena picky eater. Saya selalu tanya apa yang dia picky, dia sukanya apa, nggak Hmm. sukanya apa Hmm. gitu loh. Hmm. Terus jangan Hmm. juga stres juga terus dia aduh ibu jadi ibu terus kita apa berasa feeling guilty ya gitu. Hmm. Enggak, karena Hmm. memang Hmm. anak-anak pun itu ada tahapannya. Jangan kemudian oke empati umur 6 bulan gitu ya. Hmm. Tapi kalau Hmm. ada anak-anak tertentu mungkin ada yang lebih cepat, ada yang mungkin bisa kita delay gitu. 8 Itu kan kita bulan gitu ambil ya. rata-rata kan gitu pada umumnya. I see. So, eh kenalin dulu deh. Terutama Dan pada dok, anak-anak ya. Kalau anak itu lebih ekspresif dia terhadap apa yang terjadi pada tubuhnya. Kalau dia nggak suka, dia betul pasti kasih ya. merespon ya. Kalau kita kan udah Betul, banyak betul, memikirkan betul. menurut si A, menurut ini harusnya nggak begini, kok gue Oke. begini ya gitu. Akhirnya kita Oke. kita apa namanya kita kita seringkali kita cut off ketika alarm itu bunyi gitu kan? Hmm. Hmm. Itu. Hmm. 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 Jadi ya Jadi kayak kalau misalnya misalnya nih loh, anaknya kayak anak anak gue nih misalnya, yang uh, pertama seneng banget nih sama uh, yang namanya daging-dagingan nih, istilahnya nih. ya biasanya dia dia ada masalah di lambungnya. Coba lihat, mungkin waktu kecil suka gumoh gitu loh. Jadi kita mesti pilihin Hmm. protein-protein yang mudah dicerna buat dia. Kenapa dia nyari daging? Oke. Karena mungkin dia punya kemampuan mengolah atau memotong daging itu. Misalnya orang normal tuh 80% bisa terserap, dia mungkin cuma 60, 40, jadi dia nagih melulu gitu loh. Itu ada urusannya Ya. sama craving nggak? Craving. Iya banget, banget. Kalau kita craving artinya itu Oh. pasti sel belum dapat Oke. bahan yang dia butuhin Oke. gitu loh. Dia Oke. akan kirim sinyal terus Ngerti, ke ngerti. atas gitu kan, gitu. Hmm. 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 Jadi apa namanya? Kalau aku berprinsip ini kan aku Hmm. muslim ya, Ki. Hmm. Kalau itu tidak diharamkan, jangan diharamkan. Jangan dilarang-larang gitu loh. Hmm. Cuman kita cari Hmm. tahu kenapa nih kok kita nggak toleransi gitu dengan itu. Tadi kita bahas tentang Oke. alergi dan intoleransi ya. Jadi gini, kalau Oke. toleransi itu terkait bagaimana tubuh itu memproses makanan. Dari mulai di mulut dikunyah apa enggak. Mungkin anak lo kenapa jadi senang Hmm. makan daging karena mungkin nggak pernah ngunyah dengan baik. Sehingga akhirnya Dengan daging yang oke. masuk juga ke perut itu masih dalam struktur yang cukup panjang. Misalnya gitu. Jadi kita Oke. ngakalinnya mungkin kita giling atau kita bikin yang lain misalnya gitu kan. Pokoknya Gitu. Sambil proteinnya dia ngajarin. miss gitu ya. Iya, Miss, gitu. Itu Oke. misalnya. Terus kalau kalau intoleransi itu terkait pada bagaimana proses tadi masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. bentuknya Hmm. dirubah, dia tadinya misalnya nggak toleransi menjadi toleransi gitu. Nah itu biasanya tanda bukan alergi, tapi intoleransi. Hmm.
Kalau alergi, misalnya alergi susu, di susu itu Hmm. ada protein kasein namanya. Itu Oke. kalau dia masuk dalam bentuk apapun dan dia tetap ada reaksi terhadap susu yang dalam bentuk apapun, misalnya tadi dalam bentuk yogurt sama terus dalam bentuk susu itu. Kalau dalam susu dia bereaksi, kalau dalam bentuk yogurt dia bereaksi, mungkin dia memang alergi dengan komponen susunya. Tapi kalau dalam Oke. bentuk susu itu dia nggak tahan, tapi dalam bentuk Hmm. yogurt dia tahan. Kemungkinan ini masalahnya laktos intoleran, intoleransi karena enzim laktasenya Oh. terbatas, gitu loh. Jadi apa ya, Nah, maksudnya gini, informasi-informasi ini yang penting banget gitu banget disampaikan. Ih, awareness terhadap makanan ini, gua rasa kita masih iliterasi, Nov. Masih betul, buta betul. buta Makanya huruf gue kalau happy masa. banget sebenarnya Oh diajakin ya, Ki. gue lebih Gue happy lihat lagi. lu punya kebun udah segede itu, aduh jadi Nah, kepengen juga alih profesi ya, enak juga mainnya di luar. gue juga bisa. Nah, Selalu sekarang rumput justru yang mau tetangga gue lebih tanya, hijau ya. selalu selalu. Nah, Nov, yang mau gue tanya adalah bagaimana dengan makan sayur? Apakah emang Nah, sehat sayur juga atau begitu. coba jelasin deh. Sayur itu sebenarnya mengandung banyak sayuran itu cukup mengandung komponen dari karbohidratnya ada, ya ada seratnya, Hmm. ada Hmm. vitaminnya, ada proteinnya juga loh. Oke. Banyak sayuran juga mengandung Ada kandungan ada protein cukup karbohidratnya tinggi. juga ya? Oh, ada justru karbohidrat yang Oke. kompleks pada sayuran itu gitu. Jadi Oke. sebenarnya Oke. sayuran ini kita butuhkan karena gini, seratnya sayur Hmm. itu diperlukan Hmm. untuk menjaga kestabilan eh, sistem mikrobiota yang ada di usus. Jadi orang-orang yang tidak pernah makan sayur itu biasanya ada komposisi mikrobiota atau mikroba baik di usus itu berubah sehingga menimbulkan banyak masalah Oke. lagi gitu. Oke. Tetapi yang jadi masalah adalah sayur itu sama seperti makanan yang lain tuh dia punya keunikan masing-masing sebenarnya gitu. Mm-mm. Aku biasanya kalau orang-orang yang laktos intoleran atau yang nggak yang seneng makan daging kenapa dia nggak suka sayur, aku biasa suruh pilih sayur-sayur yang mudah dicerna, yang seratnya nggak begitu Oke. panjang, sependek-pendek. Misalnya Bayang. wortel. Biasanya kalau anak-anak itu masih toleransi makan wortel. Tapi coba kalau suruh makan Oke. kangkung atau bayam, gitu kan? Kenapa? Karena kangkung sama bayam Hmm. itu seratnya relatif panjang. Kadang-kadang tidak tercerna, Oke. akhirnya kita nggak dapet asupan gizi dari makanannya gitu. Jadi I memilih sayur see. juga penting, mengolahnya juga lebih penting gitu. Misalnya lo kan kale gitu ya. Kale, Ya. kale kalau orang yang kemampuan selulasenya baik, dia mengunyah dengan baik, mungkin nggak apa-apa Hmm. kita kasih kale yang bentuknya utuh. Tapi lo kan punya inovasi produk lagi kan, yang membuat kale itu Hmm. dipotong dalam seri-seri yang kecil-kecil lebih mudah Ya. dicerna. Nah itu good banget Ki, Ya. gitu loh Ki. Oh ya. Jadi eh itu mungkin bisa dipakai inovasi-inovasi itu untuk anak-anak yang apa namanya yang atau orang-orang yang Betul. sulit untuk mencerna makanan Makan gitu. sayur. Biasanya pada anak-anak yang picky eater atau pada orang tua ya gitu supaya lebih mudah dia Hmm. mendapatkan asupan nutrisinya dari sayuran itu gitu. Jadi sayuran itu I juga kalau see. aku selalu bilang, oh mungkin di Hmm. tahap awal kita memilih uh, apa namanya memilih sayuran-sayuran yang mudah dicerna gitu. Misalnya wortel, Hmm. kemudian brokoli itu juga cukup mudah dicerna karena seratnya tidak sepanjang kalau kangkung atau ini selada masih bisa, timun, kemudian apalagi lobak gitu ya masih masih sangat mudah untuk dicerna. Tapi Jadi intinya makan kalau sayur lah kita gitu ya, Nov ya. iya, jadi kalau kita mau nyuruh anak makan sayur terus dia nggak suka, jangan langsung Hmm. dijajelin kangkung sama bayam gitu loh. Masih Pokoknya banyak makan aja. sayuran lain yang bisa kita pilih gitu. Atau misalnya apa Diproses. namanya? Oh, gitu. Misalnya apa yang sekarang lagi booming yang kita tanam di rumah? Eh apa toge Selada. misalnya. Toge itu kandungan proteinnya Oke. juga cukup tinggi loh karena dia memang dari Oke. kacang-kacangan kan gitu. Jadi coba deh, I see. cobain kreatif sambil ibunya Hmm. nyatet. Nih anak kenapa nggak sukanya sayur apa? Kenapa? Kalau dia nggak Hmm. suka ya jangan dipaksa dulu. Mungkin enzimnya belum berkembang baik gitu. Oke. Jadi jangan dijejelin. Nah, Udah nggak eranya lagi kita ngejejelin anak makan. Gitu.
Jangankan makan, no. Suruh belajar juga nggak bisa lagi digigalin. Oh Harus iya iya dikasih iya. pengertian. Ini dengan PJJ ini kerja keras kita ya. Itu. Asli, asli. Jadi mamanya yang belajar gitu kan. Well, Aku lagi salut sama guru anakku yang TK. ah, Aku iya, itu gimana oke. TK ya? Aduh, pasti Bayangin anak TK salut PJJ, banget. emaknya lebih stres di rumah. Asli, asli, Aduh, aku asli. lebih stres lagi lihat gurunya sambil jungkir balik depan laptop gitu kan. Tapi Hebat, hebat. bravo to all the teachers lah dan all the moms, Yes, ya all kan? the Biasanya, teachers, all the mom around the world ya. Karena ini kita yes, semua sama-sama gitu. bisa survive. But jadi Iya. gini Nov, tadi kalau misalnya gue tangkap berarti makan sayur itu bagus buat kesehatan, ya nggak Nov? Bagus, Tapi bagus. Karena dia unsurnya tapi cukup lengkap. how you eat, how you Yes. eat, listen to your body How you again, cook gitu dulu. kan? How you How do you choose? Milih dulu. choose? Milih Oh, dulu. pertama Choose how do you dulu. choose? Ya. Ya, Kedua, how terus you prepare. oke, Ya kan? Tadi misalnya prepare. kita kalau pada orang tua mungkin kan kalau di Korea tuh mereka suka banget bikin sayuran-sayuran yang kayak kimchi gitu yang Ya, difermentasi kan. Itu kimchi. memudahkan dalam Ya, proses pencernaan juga, ya kan? How you prepare. ya, Yang ketiga adalah ya. how you cook, ya kan? How Bagaimana you kita cook. masaknya, ya kan? Mau dimakan raw Ya, food, apa mau ditumis, atau mau direbus misalnya gitu kan? Gitu. Yang betul, berikutnya betul. adalah how you absorb, gitu. Absorb, Baru betul. kita bisa dapat makanan manfaat tuh ketika kita bisa mengabsorpsi itu, gitu. I see. Dan yang Jadi, terakhir juga perhatiin kalau makan sayur, ada yang orang-orang yang kalau dia habis buang maaf ya, buang air besarnya masih sayur masih utuh. Itu artinya dia nggak toleransi sebenarnya dengan sayur itu. Gitu. Ada yang orang keluar sayurnya utuh gitu. oh ya, Itu. artinya pay attention first deh to your body gitu kan. Iya, benar Jangan banget. jangan ignore ya Jangan dan seek ignore. professional Jangan ngikut-ngikut advisor. doang gitu. Iya. Betul, betul. Kalau Nah, misalnya that's why kita ragu-ragu tanya. tanya sama yang profesionals ya nggak, yang Iya, iya, iya. ahli di bidangnya. Keren banget Nov. Jadi tadi kembali lagi mengenai masalah sayur, either itu mau jadi makanan salad atau proses itu, again cari mana yang type badinya, ya nggak? Betul, Karena kan betul. sekarang kan lagi gerakan makan salad, misalnya nih makan sayur yang salad kan, Nov. Karena ada yang bilang bahwa semakin raw, semakin fresh, itu semakin bagus, gitu kan? Misalnya raw food, less process, nggak Ya. ada apa namanya dimasak atau campur bahan Kalau yang aku lain. bilangnya gini Ki, bukan raw itu lebih baik gitu ya. Original food is good. Jadi makanan yang benar-benar makanan. Harus hati-hati juga sekarang juga makanan yang makanan-makananan. Jadi artificial food kita bilangnya ya Betul. gitu. Iya, kita tetap membutuhkan makanan yang makanan dalam arti sebenarnya. Original Yes. food. Jadi yang kita campaign adalah original food, bukan artificial food, bukan raw foodnya ya. Raw-nya, kalau raw-nya kembali lagi ke orang-orang tertentu. Misal pada orang-orang cancer tuh memang kan masalah enzimnya itu udah bermasalah. Kalau suruh makan raw food kadang-kadang nggak nyaman perutnya. Gitu. Artinya mungkin kita perlu olah sedikit dengan teknik bagaimana caranya supaya nutrisinya tidak terbuang gitu yang dapat tapi bisa diabsorb oleh badannya gitu. Seratnya tetap bertahan tapi tidak bertahan terlalu lama juga di dalam tubuh. Jadi malah ada orang-orang tertentu yang kalau makan sayur malah buang air besarnya jadi tambah panjang, tambah lama gitu loh. Itu juga harus diperhatikan gitu. Ya kan? Jadi apa ya aku bilang ya, selalu tanya diri sendiri dulu, ini bikin aku nyaman gak nih makanan gitu ya, samping kita berdoa gitu ya, kita tanya juga ini makanan ini bikin kita nyaman gak sih kayak gitu. Kalau nggak nyaman, walaupun orang bilang itu katanya harus begitu gitu, walaupun saya bilang dokter harus begitu, aku selalu bilang kenapa, apa yang dirasain gitu loh. Kenapa? Karena kan kita ya badannya kita ngadan gitu. Betul. Ini menarik loh Nov. Kenapa? Mengenai originalitas food ya. Waktu itu ada di Nest Daily bahwa
sekarang tuh banyak kayak kode makanan misalnya B26 atau apa Hmm, yang dia bilang ini free apa gitu, tapi sebenarnya itu artificial, ya nggak? Makanya betul, tadi betul. mungkin yang ya nggak sih Ya, ya. merasa kayak Betul, tertipu betul. nih. Ternyata ini mengandung Iya, minyak babi misalnya, kodenya ya. ini gitu kan, makanya haram Ya, yang segala harus macam. Jadi kita hati-hati harus gula, lihat. Ki. Gula itu Gula tuh juga sekarang gitu ya? banyak tagline yang Hmm. bilang sugar free atau less sugar. Tapi kalau kita Ah, masih ah, bisa taste manis, lihat labelnya. Karena ah, ada bahan-bahan makanan pengganti gula, sugar substitusi yang ya. justru lebih berbahaya daripada gula pasir atau gula tebu. Really? Really, contohnya high fructose Orang corn mau syrup. menghindari bahaya kok malah jadi Yes, makin karena dia berbahaya. akhirnya hanya memodulasi otak seakan-akan sudah dapat taste Asyik, manisnya manis. gitu. Padahal kan kita juga butuh gula Asyik. loh dalam jumlah yang kecil, kecil-kecil Yes, memang gitu. yes, Gitu. Jadi yes. apa ya? Jadi membaca label makanan itu yang terbaik. Kita harus kenal dulu itunya. Makanya Hmm. apa Dan itu namanya? sengaja dibikin kecil-kecil banget gitu loh, Nov. Betul, Supaya nggak betul. Dan kebaca. kita di Indonesia belum belum secanggih itu. Nggak Kalau di nol. Australia itu wajib. Semua Oh, makanan itu harus punya nutrition fact-nya gitu loh. I Kalau di Australia sudah see. berlaku begitu gitu kan. I Kayak kita kan see. kita masih belum ya. Mudah-mudahan pelan-pelan ke Ya. arah sana ya Tapi gitu. kayaknya less dangerous juga lah, Nov. Maksudnya masih banyak yang home industry yang benar-benar masaknya Iya, masih nah itu baik, makanya kita masih educate aman lah. Ki. Ya, Gitu. Makanan ya, kita banyak juga ya, kok yang sehat, nggak harus makanan dari luar. Kalau aku cenderung ya. berprinsip gini, di situ ada Hmm. penyakit, di situ pasti ada obatnya. Di situ pasti Tuhan tuh udah sediain makanan yang sesuai dengan karakteristik tubuh kita sendiri gitu. Gitu. Jadi kayak kita nih sekarang ya, kita itu Hmm. problemnya adalah malnutrisi protein. Ki, aduh, Oh, ya kita tuh ya, malnutrisi protein. Tapi kita oke. itu dikaruniai protein yang luar biasa di makanan seafood. Tapi sedihnya adalah banyak orang Indonesia justru yang anggap aku alergis gitu loh. Seafood Indonesia Mhm. itu tidak baik nih gitu. Please kita mulai tanya diri sendiri, dulu apa intoleransi gitu. Tapi memang mahal ya Hmm. kalau kita ya seafoodnya masih mahal sih gitu. Masih, masih, apalagi ya padahal kita sebenarnya negara kepulauan ya. Harusnya Iya, berlimpah, ya nggak betul. sih? Iya, Yang masih belum berlimpah. optimal Tidak lah kekurangan gizi, prosesnya. betul. Betul. Ya, kita harapkan kedepannya lebih baik lagi, ya kan? Nah, Betul, betul. Nov, ini udah 42 menit loh, baru ngomong kayak gini. Gila ya, masih banyak yang mau gue tanya nih. Oh, Tapi gini, PR. eh, apa namanya, gue mau tanya jawab tentang ada mitos di bidang Yes. kesehatan nih, gitu. Oke, Ini kan pertama sampai sejam ya, kan ya, Ki? Sejam mati kan, Ki? cuma Jangan sejam. nanti kita sambung lagi kali ya. Apa gimana? Enggak, sekarang kayaknya Cepet aja. banyak, dia masih bisa. Oke. Gitu. Pokoknya selama belum keputus nggak apa-apa ya, Nov, kita ngomong aja ya. Oke lah, sip. Oke, Nov, mitos pertama ya, makan sayur bikin asam urat tinggi. Oke. Asam urat itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri sebenarnya terbanyak. Jadi Oke. kemudian dia akan menimbulkan masalah atau tidak. Jadi orang yang asam uratnya tinggi tidak selalu ada gejalanya. Itu yang perlu dicatat. Ya, dia akan bergejala kalau kemudian melibatkan gangguan keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita. Cuman kalau kemudian orang itu punya kandungan asam urat yang tinggi, biasanya itu tanda bahwa ototnya sel otot itu udah mulai dirubah jadi cadangan energi. Itu sebenarnya tanda Oke. bahwa orang itu ada kondisi malnutrisi yang berkepanjangan, yang silent gitu. Oke. Dan termasuk salah satunya adalah dia biasanya kekurangan enzim dalam proses pencernaannya. Entah itu dia makannya, cara makannya yang enggak, ini milih makanannya yang terbatas dan sebagainya. Evidence base-nya
memang ada beberapa makanan yang mempercepat si asam urat itu terbentuk kristal. Itu yang kemudian menjadi nyeri. Oke. Dan tadi aku bilang, pada dasarnya ususnya itu udah punya gangguan masalah. Jadi lambung itu di samping dia menghasilkan bahan pencernaan, dia juga mengatur keseimbangan asam basa di dalam darah tubuh kita. Gitu. Jadi, Oke. kenapa sayuran itu membuat saya termasuk yang beranggapan bahwa tidak ada hubungannya antara makan sayur dengan asam urat. Gak ada Jadi, hubungannya. coba nggak ada hubungannya. Jadi, pilih I sayuran yang seratnya see. pendek. Gitu. I Jadi ini bukan masalah dia see. memicu asam urat, tetapi karena dia memang tidak bisa mencerna si sayuran itu tadi yang aku cerita, orang-orang yang low acid gitu loh. Ini Jadi siapa yang aku memulai bilang, mitosnya sih? aku juga nggak tahu tuh ya. Aku bahkan tanya ke teman-temanku yang ahli gizi pun, Eh, yang spesialis gizi klinik itu dari mana sih asal muasalnya? Boh. Jadi banyak eh. mitos-mitos yang kita sendiri nggak ngerti tuh asal muasalnya dari mana gitu. Jadi yang pertama adalah tadi aku bilang, kalau kita makan Hmm. sayuran A gitu ya, dan itu Hmm. fine-fine aja, silahkan diteruskan. Tapi kalau kita Hmm. makan itu nggak enak, catat, lapor Hmm. dokternya. Ini kok nggak enak dok, Hmm. ada apa? Mungkin itu bukan tandanya bahwa Hmm. makanan itu bermasalah, mungkin badan kita yang tidak bisa mencerna dengan baik. Jadi saya biasanya mikir lagi tuh, oh Oke. apalagi nih yang salah gitu. Oke. Itu. Nah, Jadi jadi itu pasti mitos istilahnya. iya, Nah, jadi kalau banyak misalnya pasienku yang sayurannya lansia apa gitu sih? ya. Ah, Gini, banyak yang lansia udah nggak makan sayur tetap aja asam uratnya tinggi. Gitu. oh. Begitu kita rubah metabolismenya, dia tetap bisa makan sayur, asam uratnya malah turun. Gitu. Jadi tetap Iya, jadi cari nggak ada kenapa hubungannya dia ya? kok. Iya, makanya Hmm. eh kalau ditanya dari mana Ki, mulanya aku juga nggak tahu Ki. Tiba-tiba udah bersebar Nah, aja di tercarilah udah. lapangan. Udah nggak Yang usah penting, dicari pusing. yang penting itu Yang bukan penting mitos, sudah catat. patahkan. Ya, Oh, terpatahkan. ya. Karena justru Nah, kalau pasien-pasienku yang asam urat tinggi, dia makannya hmm, diperbaiki, tetap masuk sayuran, baik-baik aja tuh. Gitu. hmm, I see. Nah, oke, jadi itu tadi benar-benar mitos ya, teman-teman, Mm-mm. bahwa nggak ada hubungannya makan sayur bikin asam urat tinggi. Nah, cuman Ya, kenali sayur yang cocok dengan tipe badan, ya, misalnya. ya. Nah, kedua, eh, makan makanan yang dibakar, bakar-bakaran, barbecue atau apa, bisa bikin cancer. Nah, kalau ini ada benernya Ki. Oh gitu. Ada benernya. Ya, karena kalau makanan itu ada lemaknya dan itu terbakar oleh api garang ya, itu Hmm, dia akan menghasilkan hidrokarbon yang memang oke, bersifat onkogenik gitu. oke. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa, jadi mungkin kalau misalnya orang yang ini, dia mungkin bisa ditumis atau misalnya diasap itu atau dipanggang, it's okay karena dia tidak kontak. Yang bahaya itu yang kontak bara apinya itu. Jadi Oke. kalau kita lagi kepengen makan sate atau bikin steak yang memang harus Ah, dibakar gitu ya, berarti kita barbecue harus lah. asup barbecue ya gitu. Boleh juga Hmm. sekali-sekali, tapi kita harus masukin antioksidan. Jadi pada saat yang dan kita dan ini aku nggak anjurkan untuk orang-orang dengan kondisi inflamasi yang masih tinggi ya. Buat orang-orang yang Hmm. inflamasinya rendah, silahkan Hmm. maksudnya silahkan kalau pengen. Tapi kalau yang inflamasinya tinggi, aku juga nggak rekomen gitu. Karena kita tidak tahu I see. ini akan berjalan seperti apa gitu. Maksudnya Itu. hidrokarbonnya itu di makanannya yang dibakar itu gitu ya. Misalnya kalau misalnya ikan juga tetap sama aja, Nov. Apapun itu. Soalnya lagi sering barbecue nih. Iya, Harus iya. Sebenarnya kalau kalau ikan, jadi gini, ikan itu kalau diasapin doang nggak ada masalah Ki. Jadi nggak bara apinya yang langsung kena ke ikannya gitu loh. Lo mau oke. barbeque asal apinya nggak terlalu besar itu sebenarnya fine fine Oke. aja gitu loh. Yang jadi Oke. masalah adalah dan ikan itu kan tidak terlalu banyak eh, lemak 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 ininya ya lemaknya ya. Kalau daging beda ya, sama daging. Daging itu memang ada ya, ya, itunya. Nah kalau dia terbakar itu betul. yang terbentuk hidrokarbon. Tapi kalau I dagingnya yang see. less fat gitu, itu masih nggak terlalu banyak hidrokarbonnya. Nah, kalau memang Oke. kita mau makan yang barbecue, kasih aja bumbu yang agak banyak, jadi nggak kontak lah sama
apinya gitu loh. Oke. Itu. Sate Jadi juga ya, berbahaya berarti ya, Mas ya? kenapa? Sate, Apa? sate ayam, Sate. sate yang yang abang-abang Makanya kalau lewat gitu loh. kalau sate Padang kan dimasak dulu Ki. Ada sate-sate yang dimasak dulu, ada yang langsung dipanggang kan gitu. Oke. Makanya kalau Ada. yang dipanggang itu Ki, mereka selalu kasih apa? Minyak yang lebih banyak gitu. Dan biasanya mereka apa namanya kan kalau bara api itu yang hitam banget itu juga nggak enak Ki, rasanya kan pahit kan Iyalah, gitu. Biasanya kan mereka gedein dulu apinya, udah agak kecilan baru asapnya kan yang dipakai buat manasin si daging kan. Gitu. Jadi teknik barbeque-nya pun tuh perlu diperhatikan sebenarnya. Itu. Nah, cuman harus hati-hati ya pada daging-daging yang uncook ya, karena kita di sini masih banyak sering ketemu bakteri brucellosis gitu. Jadi kalau menurut aku Brucella namanya. Brucella bukan bruschetta ya gitu ya, bukan makanan Italia yang bruschetta ya gitu. Jadi sebaiknya tetap kita cook dengan baik kalau daging ya. Ya mati sebenarnya dengan pemanasan yang stabil gitu. Nah, Novi. Halo? Ki, muter-muter sinyalnya tadi. kayaknya ya Ki, atau gue nih Ki? Enggak, udah aman. Aman. Oke. Nah, mitos ketiga terakhir nih, biar nggak banyak-banyak, udah banyak banget. Makan telur bikin kolesterol. Nah, ini kolesterol ceritanya sama juga nih, sama asam urat. Jadi kolesterol itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu fungsinya baik. Kalau yang tinggi itu kolesterol baiknya, karena dia fungsinya antioksidan. Kenapa kolesterol kita itu suka naik? Itu tandanya kita defisiensi protein. Tambah nggak makan telur, tambahlah kita defisiensi protein. Gitu. Karena apa? Dinding sel itu terdiri atas lipoprotein. Jadi kalau proteinnya kurang, lipidnya yang akan diproduksi lebih banyak. Jadi kalau ibaratnya kalau nggak ada bata, dia bikin batako gitu loh, supaya selnya tetap utuh nih, tetap bisa berfungsi nih, gitu. Jadi kalau orang yang kolesterolnya tinggi, kita pasti akan cari kenapa kolesterolnya tinggi. Nggak ujuk-ujuk kita berhentiin makan telur. Gitu. Karena apa ya, hasil risetnya juga evidence-nya masih rendah, jadi masih harus sepertinya ada variabel lain yang mempengaruhi hubungan telur dan kolesterol ini. Love-hate relationship mereka masih kayaknya gitu. Jadi kalau saya pengalaman justru ketika saya perbolehkan pasien itu makan telur, kemudian asupan, mungkin biasanya ada infeksi ya, biasanya menyebabkan kolesterol naik, infeksinya tertangani, kolesterolnya malah turun sendiri. Kecuali kalau pada tahap-tahap tertentu yang memang tinggi sekali, kita biasanya support juga dengan obat-obatan sementara waktu sampai akhirnya kita bisa ketemu nih kenapa kok dia kenapa kok dia keluar dari pakem gitu. Itu. Tapi kalau dari hasil analisis meta-analisis, jadi kita petakan itu hubungan telur dengan kolesterol itu ada missing linknya yang masih harus dijelaskan. Jadi dia hubungannya belum begitu jelas. Jadi kalau aku pengalaman sama kayak sayur, sama kayak sayur dengan asam urat gitu. Pasien-pasien yang high kolesterol itu ketika kita kasih telur dengan jumlah yang cukup, proteinnya diperbaiki, malah dia turun gitu kan. Oke, berarti ini ada sesuatu nih yang ini. Jadi kalau aku sih ya, karena akhirnya sekarang kita menjadi banyak mitos dan orang Indonesia jadi malnutrisi. Terus akhirnya masuklah makanan-makanan artifisial yang tadi. Makanan bukan original food kan, yang bukan original food yang berkembang, malah jadi artificial food, dan itu lebih dangerous sebenarnya dibandingkan makanan-makanan yang original. Gitu.
mungkin sedikit informasi nih, Nov, ya, bahwa kale itu sendiri berdasarkan research adalah the highest protein veggies. Nah, mungkin Betul, buat betul. yang perlu protein, mungkin bisa menjadi satu alternatif atau source untuk Ya, memenuhi source of asupan. protein. Ya, Nah, itu yang mesti gitu. mengolahnya Ki, yang mesti pinter Ki. Gitu loh. Ya. Kalau nggak pinter Dan ya dia nggak keserap juga bikin nggak multifunction. enak. Itu menurut gue dia quiet multifunction veggies karena bisa diapain Betul, aja, Nov. Bisa di jus, betul, bisa betul. ditumis, bisa makan raw. Tergantung ya mana yang cocok-cocokan lah gitu kan. Betul. Gitu. Nah, Jadi kalau tapi kita nggak tergantung enak dalam satu menu, bukan berarti kita alergi dengan itunya atau kita nggak toleransi gitu ya dengan sayuran itu. Mungkin coba diolah dengan cara lain gitu loh. ya Gitu. smoothies kayak apa yang pokoknya yang Smoothies kayak iya. betul. Nah, Nov, tadi kan sempat dibilang mengenai artificial food ya. Nah, contoh nih, misalnya kayak vitamin, ya kan? Banyak yang berkembang minum suplemen. Itu gimana, Nov? Apa itu termasuk yang KW bukan origin, ori bukan ori, atau boleh-boleh aja sah-sah aja minum suplemen atau Namanya vitamin? juga suplemen, ya. Artinya pelengkap, bukan yang utama. Gitu ya. Jadi aku pun menggunakan suplemen. Jadi aku lebih senang menggunakan suplemen daripada obat dulu gitu loh. Kita lihat situasi lah ya. Tapi buat aku tidak ada suplemen seumur hidup, tidak ada diet seumur hidup, tidak ada juga obat seumur hidup. Jadi kita harus tahu kapan kita butuh, ya kan? Kapan kita ininya. Dan jangan salah juga, suplemen yang terlalu banyak juga itu tidak efektif. Kenapa? Karena proses penyerapannya itu antara suplemen A dengan suplemen B itu kadang-kadang bertolak belakang. Kalau kita campurin jadi nggak efektif semua dong. Kita harus pinter-pinter juga sama memilih suplemen, sama memilih sayuran, sama makanan itu sama. Tekniknya, prinsipnya adalah lihat, dengerin badannya. Kita butuh apa enggak? Gitu. Jadi Gila, jangan luar kata biasa orang banget ini nih. suplemen ini bagus, belum tentu itu bagus buat kita. Belum tentu, misalnya gini, nggak nyambung ya kan, yang dia perlukan Nggak misalnya nyambung. mineral X, dia minum vitamin B atau vitamin Y gitu kan. Jadi better you consult yourself first, baru mungkin Cari perlu dulu suplemen. kenapa. Gila, Iya. Nov. Gue berasa langsung jadi pinter banget nih abis Agito. Kebuka gitu loh mindset dan wawasan dan istilahnya sesuatu itu perlu diuji kan. Kalau orang bilang ini apakah benar atau hanya mitos atau udah proven gitu ya, Nov ya. Well, terakhir nih, Nov ya, tentang COVID. Can you share or tell us about this kind of how we can protect ourselves or guard, terutama tentang metabolisme tubuh ya, Nov, untuk meningkatkan imun kali ya. Jadi memang COVID ini membuka banyak cakrawala buat kami juga nih para dokter ya, karena ilmu yang selama ini kami pelajari kok kayaknya banyak yang nggak pas gitu ya. Tapi tetap COVID itu pencegahan 3M itu ya tadi menjaga menggunakan masker itu sementara yang paling proven efektivitasnya. Itu the best vaksin katanya. Gitu, itu yang paling maksudnya gini terbukti ya. Lalu yang kedua adalah kita mesti mengenali badan kita sendiri, apakah kita orang yang beresiko atau enggak gitu. Kalau kita beresiko, jujur aja sama diri sendiri, kita harus lebih precaution dan kita harus lebih tega untuk bilang tidak ketika ada orang yang tidak menjalankan 3M itu mendekati kita gitu ya. Itu karena kalau vaksin yang ada saat ini yang sedang berkembang ini belum untuk seluruh orang. Pada orang-orang tertentu memang menunjukkan hasil yang cukup baik, tapi tidak bisa kita generalkan. Kembali lagi ke tubuh kita masing-masing tadi. Jadi intinya adalah hari ini kita bicara bagaimana mengenal diri kita sendiri. Apakah kita kandidat yang baik untuk vaksin atau tidak? Silahkan nanti konsultasi dengan tim dokternya. Gitu. Jadi jangan juga kemudian against gitu ya. Kalau memang kita adalah tipe yang mendapatkan manfaat, kita bisa melindungi orang lain, gitu kan? Tapi kalau kita orang yang beresiko juga jangan dipaksakan. Gitu.
Jadi Yes. kalau kemudian berkembang bahwa kita harus menaikkan sistem imun, COVID bukan orang, justru yang berbahaya orang yang sistem imunnya berlebih pada orang-orang yang menjadi COVID-nya berat gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah balance, keseimbangan. Sekarang bagaimana kita menjaga keseimbangan ini gitu. Dan yang paling tahu itu adalah diri kita masing-masing. So listen to your body. Gitu. Nggak ada yang Terus bisa jangan mewakili mentah-mentah juga langsung terhadap wah listen to your iya. body. Jangan semua informasi jangan semua informasi langsung ditelan Ki. Gitu. Ya, betul. Artinya dengan balance tadi itu membantu meningkatkan imunitas tubuh kita juga ya, Nov. Ya, Lebih menyeimbangkan. guarded. Ya, kalau yang kelebihan diturunin, yang kurang dinaikin gitu. I see. Awesome. It's already udah 1 jam. But thank you so much for your time and effort and willingness to share, Nov. Ya. Hopefully IG Talk ini bisa membantu teman-teman membuka wawasan. Kalau masih kurang jelas, go to your nutritionist atau pergi ke dokter gizi, ya Nov ya. Yang memang paham ya, gitu. Yang memang mengerti lah, ya kan, segala macam. Last but not least, Nov, do you have ada nggak tips, saran atau closing statement dari Dr. Novi kepada kita sebelum kita akhiri acara ini? Ya, tadi yang aku tekankan adalah bikin catatan diare tentang diri kita sendiri. Bagaimana mood kita, apa yang bikin kita nggak enak, makanan apa yang kita rasakan nyaman, obat apa yang kita bikin kita nggak enak, dan itu komunikasikan dengan, kalau sekarang nanti mungkin teman-teman akan punya dokter keluarga yang dampingin masing-masing gitu ya. Jadi didiskusikan dengan mereka. Jadikan kami ini sahabat, jadi bisa cerita. Artinya gini, kita sama-sama belajar. Jadi dokter juga bukan berarti orang yang lebih tahu pasti ya. Kalau nggak dapat informasi dari pasien, kami pun tidak tahu apa yang terjadi gitu. Betul. Gitu. Karena kita bekerja berdasarkan informasi, berdasarkan data gitu. Dan lakukan secara pelan-pelan. Jangan langsung mikir hasilnya instan gitu. Nggak ada yang instan di dunia ini gitu. Terus jangan musuhin yang memang Tuhan itu sudah membuat suatu sistem yang luar biasa yang lebih tahu. Jadi kita jangan sok tahu lah gitu. Kita hanya bisa membaca, kita hanya bisa mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh badan kita sendiri. Cari tahu tetap, tapi jangan ditelan mentah-mentah juga. Dengerin badannya. Yes. Ya. Itu yang paling benar. Ultimate practice itu your body ya. Yes, so, buat teman-teman yang pengen lebih tahu lebih lanjut tentang nutrisi dan your metabolisme tubuh, bisa follow Instagram Dr. Novi ya. Ya, kapan-kapan kita juga bisa ngobrol lagi kan, Ki. Bahas yang dong. lain-lain kan. Kita collab lagi nih, event-event lain. Collab lagi. Kutunggu raviolinya. Kita kirim. Istilahnya kita lebih kerja partnering dalam hal campaign hidup sehat, ya nggak? Yes. Istilahnya PR mitra gitu loh. So, Novi, benar. Thank you so much. Gue nggak bisa ngomong You are welcome, Ki. Dan semoga adiknya cepat sembuh ya, Dok. Ya, terima kasih doanya. Saya mohon maaf kemarin itu memang kondisi emergensi yang saya tidak bisa tinggalkan. Aduh, gitu. Nggak mungkin. Adik tersayang. Totally understood. Yang penting support moral, mental, dan Tuhan berbaik hati mendengarkan doa. Terima kasih semua. Okay, so thank you so much, Nov. See you in the next event. Dan salam buat keluarga ya. Ya, thank you. Salam juga, Ki. Bye-bye. Bye.